Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 831. Di kota Liaodong, wilayah timur. Haha. Wu Fugui, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kamu tidak melihat di mana tempat ini? Kamu berani berselisih denganku? Anda hanya mencari kematian. Qian Duo mencibir, dan kemudian memerintahkan anak buahnya. Pergilah, beri pelajaran Wu Fugui untukku, biarkan dia tahu apa akhir dari seseorang yang berani memprovokasi saya. Baik. Mendengar ini, anak buah Qian Duo bergerak, dengan momentum ganas, mereka berjalan menuju Wu Fugui. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Di siang hari bolong, kamu benar-benar menggertakku. Melihat bahwa pasukan Qian Duo bergerak, wajah Wu Fugui ketakutan dan dia terus mundur sambil melindungi Fan Hong di belakangnya. Fan Hong juga sangat gugup dan ketakutan ketika dia melihat situasi seperti itu. Di sisi lain, Qian Duo tidak sabar, dan berkata dengan keras kepada orang-orangnya, cepat selesaikan bibrida Wu Fugui sampai mati. Karena dia ingin mati, Tuan Muda akan memenuhinya. Adapun Fan Hong, perempuan jalang ini, aku akan membawanya kembali, Ben Sao akan menghukumnya secara pribadi. Baik. Dengan momentum yang lebih kuat, anak buah Qian Duo mempercepat langkah mereka, dan datang ke sisi Wu Fugui dengan cepat. Pada saat ini, ketika semua orang berpikir Wu Fugui akan menderita, tepat ketika Wu Fugui telah menutup matanya dan akan menghadapi kematian, kedua sosok muncul dari udara tipis menghalangi Wu Fugui di depannya. Dan ketika kedua sosok ini muncul, lusinan anak buah Qian Duo, yang berada di tingkat Raja Perang, mereka tidak bisa maju lagi bahkan untuk setengah poin, mereka seperti dihalangi oleh dinding yang tak kasat mata, dan juga mereka, seperti dipenjara oleh kekuatan misterius. Tidak bisa maju atau mundur, salah satu anak buah Qian Duo hanya bisa berteriak. Orang macam apa kamu, beraninya ikut campur dengan bisnis kami? Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di belakang kita? Itu Tuan Muda Qian, cepat lepaskan kami, kalau tidak jangan salahkan kami karena kejam. Pada saat ini, semua orang akhirnya melihat dan menemukan bahwa dua sosok yang baru saja muncul dari udara tipis dan menghalangi Wu Fugui sebenarnya adalah sepasang pria dan wanita muda. Itu kamu. Melihat penampilan kedua tokoh ini Qian Duo sedikit terkejut. Dia pertama-tama mengarahkan pandangannya pada remaja itu dan melirik ke sana kemari, lalu dia mengalihkan pandangannya lagi ke wanita muda yang baru saja muncul. Mengenali sosok wanita ini, mata Qian Duo sedikit bersinar dan berkata, Yuelan, apakah ini benar-benar kamu? Tidak melihatmu untuk waktu yang lama sepertinya kamu menjadi lebih cantik. Kedua sosok yang tiba-tiba muncul, adalah Tang Yi dan Fang Yuelan. Faktanya, Tang Yi dan Fang Yuelan sudah tiba di dekatnya, hanya saja Tang Yi menggunakan teknik yang tidak terlihat. Jadi keduanya telah mengamati Qian Duo yang sedang berselisih dengan Wu Fugui dan Fan Hong. Alasan mengapa keduanya tidak keluar adalah karena mereka ingin melihat seberapa buruk karakter Qian Duo itu. Pada saat yang sama, mereka juga penasaran dan ingin melihat adegan ini, sehingga mereka tidak muncul sebelumnya. Oh, ya, aku belum melihatmu untuk waktu yang lama, dan aku tidak bisa membayangkan, Anda menjadi semakin tak tahu malu. Di siang hari bolong, bahkan untuk wanita biasa, kamu juga tidak melepaskannya, orang sepertimu tidak layak menjadi kultivator, kata Fang Yuelan sambil mencibir. Story continues below. Yah, di mana aku merampok wanita? Jelas, mereka tidak mampu membayar sewa. Aku membiarkan mereka pergi ke rumahku untuk bekerja melunasi hutang. Apakah ada yang salah? Untuk membayar hutang, bukankah itu dibenarkan? Qian Duo berkata dengan ekspresi serius. Kamu. Ternyata Anda memang brengsek, dan saya belum menilainya salah sepanjang waktu. Meng Qiu benar-benar buta untuk menyukai Anda, kata Fang Yuelan dengan jijik. Tidak, Yuelan, kamu selalu salah paham denganku. Aku bukan tipe orang yang kamu bayangkan. Aku baik dan setia, juga rendah hati dan sopan, seorang pria baik yang langka dan tak tertandingi. Meng Qiu tidak salah, lagi pula, saya sangat baik. Selain itu, Yuelan, sebenarnya, saya tidak menyukai orang lain, tetapi, saya menyukai Anda. Apakah Anda tahu, saya sangat menyukaimu. Dan selama periode kepergian Anda, saya selalu mencari Anda setiap hari,
memikirkan Anda sepanjang waktu, saya benar-benar menyukai Anda. Qian Duo berkata dengan wajah penuh kasih sayang. Setelah melihat Fang Yuelan pada saat ini, dia tampaknya tidak begitu tertarik lagi pada istri Wu Fugui. Meskipun Fan Hong memiliki temperamen yang baik dan terlihat cantik, itu masih jauh lebih buruk daripada Fang Yuelan. Baik hati, jujur, rendah hati, dan sopan. Apakah orang seperti itu adalah tipe pria yang merampok wanita di siang hari bolong? Apakah hal seperti ini adalah kerendahan hati dan kesopanan yang Anda katakan? Jangan merindukanku, tidak ada gunanya memikirkanku. Rayuanmu tidak akan berhasil untukku, kata Fang Yuelan jijik. Setelah jeda, Fang Yuelan berpikir sejenak dan melanjutkan, kamu tidak layak untuk mengkiu, dia sangat menyukaimu, dan kamu memperlakukannya seperti itu. Tidak masalah jika kamu tidak memberinya perasaan, namun, kamu masih harus keluar sepanjang hari untuk menemukan bunga dan sekarang kamu juga sedang merampok wanita dari orang lain, dan itu membuat saya sangat sedih. Apapun yang kamu katakan, bagaimanapun juga, aku lebih suka kamu daripada mengkiu. Bahkan jika aku tidak dapat menemukanmu sebelumnya, sekarang aku telah menemukanmu. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi lagi dengan cara apapun. Jawab Qian Duo. Namun, ketika mendengarkan ini, Fang Yuelan mencibir, merasa sangat munafik, sangat menjijikkan, dan menambah keengganan terhadap Qian Duo. Yuelan, tidak peduli kamu percaya atau tidak, toh, aku benar-benar menyukaimu, ini tidak akan pernah berubah. Sepertinya melihat tampang Fang Yuelan yang mencemooh, Qian Duo berbicara lagi, untuk meyakinkan. Bagaimana dengan Mengqiu? Tanya Fang Yuelan. Mengqiu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang harus saya lakukan dengannya? Apakah itu hidup atau mati? Tidak masalah bagi saya hanya peduli dengan Anda, kata Qian Duo dengan acuh tak acuh. Oh, tapi kamu telah mengambil barang-barangnya yang paling berharga, dan dia juga sangat mencintaimu, apakah kamu benar-benar baik padanya jika seperti ini? Fang Yuelan bertanya dengan dingin. Yah, apa yang salah denganku seperti ini? Hanya saja dia bergairah dan egois. Bukannya aku mengambil inisiatif untuk menemukannya. Dan aku tidak menyukainya, tapi, aku menyukaimu, jadi apa yang dia sukai tidak masalah bagiku, aku hanya peduli padamu, Yuelan, pergilah bersamaku, aku tidak mau apa-apa, selama kamu pergi denganku. Jawab Qian Duo. Oh, Mengqiu, kamu dengar itu. Fang Yuelan mencibir dan berkata tiba-tiba ke kehampaan. Tidak hanya dia tidak tersentuh oleh Qian Duo saat ini, tetapi dia juga menghina dan jijik untuk Qian Duo. Setelah Fang Yuelan selesai berbicara ke arah kehampaan, Tang Yi tiba-tiba menggerakkan tangannya, sedikit menarik, lalu tiba-tiba, sosok cantik melintas, datang ke sisi Fang Yuelan, sama seperti Tang Yi sebelumnya, sesosok ini seolah-olah muncul dari udara tipis. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah itu sosok Qian Li datang ke sisi Fang Yuelan, dia berkata dengan ringan. Aku mendengar semuanya. Orang ini adalah Mengqiu disebutkan dalam mulut Fang Yuelan. Sebelumnya, setelah Tang Yi dan Fang Yuelan datang ke kota Liaodong, orang pertama yang mereka cari adalah Ning Mengqiu. Setelah menemukan Ning Mengqiu, baik Tang Yi maupun Fang Yuelan membujuk Ning Mengqiu untuk membiarkannya melepaskan Qian Duo, dan berbicara dengan Ning Mengqiu tentang karakter asli Qian Duo. Namun, Ning Mengqiu masih tidak mempercayai Fang Yuelan. Pada akhirnya, Tang Yi tidak punya pilihan selain mengendalikan Ning Mengqiu, dan kemudian membawanya keluar untuk menemukan Qian Duo, sehingga dia bisa melihat wajah sebenarnya dari Qian Duo itu. Kebetulan, pada saat itu, Qian Duo juga sedang melakukan hal-hal buruk, dan dia tidak diragukan lagi, melihat semua pertunjukan karakter di adegan sebelumnya, apakah itu Qian Duo yang mengintimidasi orang lain, atau untuk merampok istri orang lain. Mengqiu. Melihat Ning Mengqiu, Qian Duo tampak terkejut, seolah-olah dia tidak berharap Ning Mengqiu muncul di sini. Namun, Fang Yuelan tidak memperhatikan kejutan Qian Duo dan terus membujuk Ning Mengqiu. Dengarkan saja, Mengqiu, sebagai teman yang tumbuh bersama, saya benar-benar berpikir Anda bisa tersesat, Anda harus tahu, pria ini tidak pernah peduli padamu, tidak pernah menyukaimu, semuanya menipu kamu, jadi kamu masih harus bersamanya. Dan kamu telah melihat betapa buruknya dia sebelumnya. Pria seperti itu tidak cocok untukmu. Menyerahlah lebih awal, oke?
Yuelan, aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Aku juga bertengkar denganmu di awal. Aku juga sangat bersalah. Aku juga ingin mencari kesempatan untuk meminta maaf kepadamu, dan kemudian direkonsiliasi. Ah, hati saya sangat terganggu, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ning Mengqiu berkata dengan wajah yang kompleks. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, tinggalkan saja lelaki busuk ini. Apa yang kamu lakukan dengan lelaki seperti itu? Fang Yuelan berkata sedikit tidak bisa dimengerti. Tapi aku enggan. Kata Ning Mengqiu rumit. Pria seperti itu masih enggan. Fang Yuelan benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang Ning Mengqiu. Seorang pria dengan karakter buruk yang terus keluar mencari seorang wanita, namun dia masih enggan. Ning Mengqiu masih berkata dengan ragu-ragu. Dan saat ini, Qian Duo menyela dengan tidak sabar. Kamu sudah mengatakannya cukup, jangan membuat masalah jika kamu sudah mengatakan cukup, Ning Mengqiu, kamu wanita tua, aku melihatmu tidak baik, jika kamu ingin pergi, maka cepat, Laozi tidak akan melarangnya. Qian Duo dengan tidak sabar berkata kepada Fang Yuelan. Yuelan, aku sangat menyukaimu. Mau atau tidak, aku suka kamu. Karena aku melihatmu hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tolong ikuti saya kembali. Dengan mengatakan itu, Qian Duo berjalan mendekat, dengan momentum yang ganas dia ingin menekan Fang Yuelan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan datang. Melihat Qian Duo mendatanginya, Fang Yuelan mundur sedikit dengan waspada. Sebelumnya Fang Yuelan tinggal di kota Liaodong, dan alasan dia pergi ke Ziyun Gate, adalah untuk menyingkirkan cengkeraman Qian Duo serta untuk mencari pendukung, jadi dia masih sedikit takut dengan Qian Duo yang kaya dan kuat. Namun, setelah mundur ke sisi Tang Yi, Fang Yuelan tidak lagi takut. Dengan Tang Yi di sisinya, tidak peduli berapa banyak Qian Duo kuat, tidak mungkin untuk mengancamnya. Cerita bersambung di bawah ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin membawamu kembali, Yuelan, kamu tidak tahu, di hari-hari ini ketika kamu pergi, aku pikir kamu akan mati. Qian Duo tersenyum ketika dia mendekati Fang Yuelan, terlihat yin dan yang, dia telah sepenuhnya meninggalkan istri Wu Fugui, Fan Hong, dan menaruh semua pikirannya pada Fang Yuelan. Namun, sebelum Qian Duo berjalan di depan Fang Yuelan, Tang Yi menghalangi jalan Qian Duo. Hah? Nak, apakah kamu ingin merusak bisnisku lagi? Melihat Tang Yi berdiri di depannya, Qian Duo mengerutkan kening, berkata, aku tahu kamu. Kamu sepertinya dipanggil Tang Yi, kan? Aku melihatnya ketika kamu berlatih alkimia. Aku mengakui bahwa alkimia kamu memang sangat kuat. Dan, saya juga tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan Gubernur Kota Surgawi, serta Presiden Persatuan Apoteker dan Presiden Persekutuan Mercenari, tetapi Anda harus tahu bahwa ini bukan Kota Surgawi, tetapi, di sini adalah domain timur, Kota Liaodong, dan, ini masih di area rumah Qian saya, jika Anda berani mengganggu lebih banyak bisnis saya, maka Anda tidak dapat diselamatkan. Cepat dan pergi, jangan halangi aku. Qian Duo masih ingat Tang Yi, dan dia melihat alkimia Tang Yi di konferensi apoteker kota Tianjue, dan telah melihat hubungan erat antara Tang Yi dan pejabat tingkat tinggi dari cabang kota Tianjue, tetapi dia belum pernah melihat kekuatan Tang Yi, jadi dia tidak tahu apa kekuatan Tang Yi, dia hanya berpikir Tang Yi adalah seorang alkemis yang lebih kuat. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Tang Yi berkata dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata Duo, dan itu sama sekali tidak mengambil ancaman dari Qian Duo. Tidak mau pergi, maka aku tidak bisa membiarkanmu keluar dari kota Liaodong hidup-hidup. Qian Duo mengancam lagi. Hehe. Semut sepertimu, berani mengatakan bahwa aku tidak bisa meninggalkan kota Liaodong, lelucon yang sangat besar, karena kamu pikir, kamu sangat kuat, maka kamu mencoba. Tang Yi tersenyum jijik. Hah? Kamu bocah. Kamu berani memandang rendahku. Di kota Liaodong dan Jalan Qianjiang, saya adalah langit. Mereka yang berani memberontak melawan saya, mereka akan mati. Apakah Anda mengerti? Ya, Tuan Muda kita benar. Di sini, siapapun yang berani melanggar perintah Tuan Mudaku akan mati. Di samping itu, pasukan Qian Duo juga bekerja sama dengan Qian Duo untuk membangun momentum, mereka menatap Tang Yi dengan wajah galak. Namun, Tang Yi benar-benar mengabaikan momentum mereka,
mengabaikan intimidasi dan ancaman mereka, dan dia hanya mencibir. Oh, katak di dasar sumur. Nah, maka biarkan saya melihat seberapa kuat Anda. Dengan mengatakan itu, Tang Yi secara provokatif mengarahkan jarinya ke Duo-Duo dan anak buahnya. Aku pikir, kamu benar-benar ingin mati. Qian Duo-Duo kesal dengan gerakan Tang Yi. Tanpa banyak kata, dia berjalan dan ingin meninju Tang Yi dengan pukulan. Dalam pandangan Qian Duo-Duo, tingkat alkimia Tang Yi sangat kuat, melebihi tingkat master, dan dengan alkimia jenius seperti itu, maka budidaya seni bela dirinya tentu tidak tinggi. Setelah semua, usia Tang Yi ada di sana, bahkan jika seseorang jenius, tidak mungkin baginya untuk berlatih secara bersamaan, mempraktikkan dharma dan seni bela diri. Di hadapan pukulan Qian Duo, Tang Yi tidak menghindar, dan seluruh orang tampaknya bodoh, dan tetap di tempat. Hal ini memungkinkan Qian Duo untuk membombardirnya. Ada banyak hal dalam pikiran Qian Duo tentang adegan ini, dan dia bahkan mencemooh, dan dia berkata, bocah ini sudah mati. Namun, idenya indah, tetapi kenyataannya kejam. Ketika Qian Duo-Duo meninju Tang Yi masih begitu baik, tetapi Qian Duo-Duo tampaknya telah dihujani oleh batu yang keras, dan seluruh orang bergetar, lalu terbang keluar. Cerita bersambung di bawah ini. Tubuh Qian Duo-Duo terbang selusin meter jauhnya, menghantam dinding toko dengan keras sebelum berhenti. Engah. Qian Duo menabrak dinding dan lebih banyak darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah, tampaknya sangat menderita. Semua orang tampak tercengang, itu jelas Qian Duo yang menyerang Tang Yi, dan Tang Yi tidak bergerak dari awal hingga akhir. Aman dan sehat, namun, Qian Duo malah terlempar keluar, ini benar-benar aneh. Tuan kecil, tuan muda Qian. Melihat Duo-Duo terluka, anak buahnya yang tidak terpenjara oleh kekuatan misterius Tang Yi, mereka segera bergegas berkumpul, dan segera memeriksa cedera Qian Duo. Bahkan, Ning Mengqiu mengambil beberapa langkah dengan khawatir, dan dia ingin bergegas ke sisi Qian Duo. Namun, dia dikendalikan oleh Tang Yi, tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Namun, bagaimanapun juga, Qian Duo-Duo adalah seorang raja perang bintang 2, dengan kekuatannya yang kuat, itu masih memungkinkannya untuk berdiri. Dengan bantuan anak buahnya, Qian Duo berdiri perlahan. Saat ini, matanya merah padam seolah dia akan mengamuk, dia tampak sangat marah. Menatap Tang Yi, sambil menggertakkan giginya, dia meludahkan kata demi kata. Kamu mencari kematian. Oh, tidak, kamu mengatakan sebaliknya. Kamu mencari kematian. Jawab Tang Yi ringan. Kamu. Mendengar kata-kata Tang Yi, Qian Duo bahkan lebih marah, tubuhnya bergetar karena marah, dengan suara, puff, dia menyemburkan darah lagi. Setelah sedikit pulih, Qian Duo-Duo memberi perintah ke anak buahnya. Pergilah, bunuh dia untukku. Baik. Mendengar instruksi Qian Duo-Duo, selusin anak buahnya yang tersisa, segera bergegas, dan hanya menyisakan satu orang untuk mendukung Qian Duo berdiri. Selusin pria dari Qian Duo-Duo semuanya ada di level Raja Perang, bahkan salah satunya adalah Raja Perang Bintang 9, dan kekuatannya luar biasa. Melihat selusin anak buah Qian Duo bergegas menuju Fang Yuelan dan Tang Yi, Ning Mengqiu menjadi sangat cemas. Fang Yuelan adalah teman Ning Mengqiu sejak kecil hingga mereka dewasa. Hubungan ini sangat intim. Awalnya, mereka bertengkar dan berkata bahwa mereka tidak akan pernah berteman lagi. Namun, persahabatan antara keduanya sangat mendalam, dan tidak mungkin untuk bisa dipatahkan hanya dengan kata-kata. Kalau tidak, Fang Yuelan tidak akan kembali membujuknya untuk meninggalkan Qian Duo. Namun, di sisi lain, Fang Yuelan, yang berdiri di samping Tang Yi, mendengar kata-kata Ning Mengqiu, dia tidak tergerak dan masih dengan tenang berkata. Tidak apa-apa, ada Tang Yi, keluarga Qian tidak bisa melakukan apapun pada kita, juga kita tidak perlu lari. Iya, keluarga Qian kecil, aku bahkan tidak memikirkannya. Tang Yi sangat puas dengan kepercayaan Fang Yuelan pada dirinya sendiri, mengangguk, dan berkata dengan percaya diri. Apa? Mendengar kata-kata Fang Yuelan dan Tang Yi, Ning Mengqiu sedikit terkejut dan juga bingung. Selusin Raja Perang bergegas menuju Tang Yi, namun, ketika mereka datang sekitar 2 atau 3 meter di depan Tang Yi,
tiba-tiba mereka membeku dan tidak bisa bergerak lagi, seperti lusinan anak buah Qian Duo yang sebelumnya menyerang, mereka bahkan tidak dapat mundur, mereka tidak dapat melakukan apapun selain diam di tempat, seolah-olah mereka dipenjara oleh lengan yang tidak terlihat. Adegan ini terlihat sangat aneh, yang membuat para penonton merasa tidak bisa dijelaskan. Ketika Qian Duo melihat adegan ini, dia mengerutkan kening, dan dia berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berdiri di tempat? Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh anak itu?" Tuan muda, bukan karena kita tidak ingin melakukannya, itu karena kita benar-benar tidak bisa melakukannya. Salah satu anak buah Qian Duo segera menjawab. "Iya, Tuan muda, kita juga tidak menginginkan ini. Tampaknya ada kekuatan misterius di sini. Setelah kita sampai di sini, tubuh tidak dapat bergerak, seolah-olah telah diikat." Pria lain juga menjawab Qian Duo. "Itu pasti anak laki-laki itu pasti metode iblis yang dia gunakan, kalau tidak, maka, tidak akan terjadi hal aneh ketika kita bergegas. Apa yang harus aku lakukan?" Anak buah Qian Duo lainnya juga mengatakan satu demi satu. Ekspresi mereka juga sangat ketakutan. Kekuatan misterius, tidak bisa bergerak. Apakah itu anak yang melakukan hantu? Sebelumnya Qian Duo masih meremehkan Tang Yi, namun, ketika dia mendengarkan deskripsi dari bawahannya, tiba-tiba ia menjadi sedikit panik dan takut. Lebih dari selusin Raja Perang tidak bisa bergerak maju atau mundur. Seperti diikat di tempat. Ini terlalu menakutkan, kekuatan macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Ini seperti melihat hantu, Qian Duo menjadi takut dengan kekuatan aneh Tang Yi. Tepat ketika Qian Duo dan orang-orangnya cemas dan tidak tahu apa yang terjadi, Tang Yi sedikit tersenyum, dan berkata, "Kamu benar, aku yang melakukannya. Selain itu, aku lupa memberi tahu satu hal tentang Anda, saya tidak suka diancam oleh orang lain, dan saya tidak suka orang mendekati saya dengan santai. Umumnya, orang yang berani melakukan ini, saya akan. Hehehe." Dengan seringai di bibirnya, Tang Yi menjentikkan jarinya sedikit. Detik berikutnya, semua anak buah Qian Duo yang telah dibelenggu oleh Tang Yi, tiba-tiba membelalakkan mata mereka, tubuhnya menggigil, dan kemudian disertai suara keras. Bang, 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 tubuh mereka berubah menjadi kabut darah, menghilang di antara langit dan bumi. Setelah menyelesaikan semua ini, Tang Yi mengembalikan tangannya, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele, dan melanjutkan. "Jika kamu berani melakukan ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat yang utuh." Melihat adegan berdarah seperti itu, pada saat ini para penonton terdiam, bahkan jika ada jarum yang jatuh, suaranya akan terdengar. Semua orang tampak tercengang, karena hal-hal terjadi begitu cepat dan tiba-tiba, sehingga semua orang tidak bereaksi dan membeku di tempat. Dan setelah beberapa saat, itu terlalu menakutkan. Jelas tidak ada yang menembak sebelum itu, selusin orang masih hidup dan sehat, tetapi dalam sekejap mata, tubuh selusin orang ini meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bukankah ini terlalu menakutkan? Manusia takut akan hal yang tidak diketahui, bagaimana bisa para penonton tidak takut melihat pemandangan seperti itu? Pada akhirnya, beberapa orang yang pemalu secara langsung menghempaskan para penonton di belakangnya, dan segera melarikan diri dengan putus asa. Para penonton di jalan adalah sekelompok orang muda untuk mengikuti tren. Beberapa orang memimpin untuk melarikan diri, dan mereka semua berlari satu per satu. Dalam sekejap, ada kurang dari setengah orang yang menonton pertunjukan di depan toko mie. Namun, orang-orang yang tersisa, mereka gemetaran dan berdiri dengan linglung. Tentu saja, orang-orang yang ditinggalkan bukan karena mereka tidak ingin lari, tetapi mereka masih kewalahan menerima adegan yang aneh ini. 836. Semua orang di tempat kejadian sangat ketakutan, terlebih lagi untuk Qian Duo. Lagi pula, semua orang yang menjadi kabut darah adalah orang-orangnya, bagaimana bisa Qian Duo tidak menjadi panik dan takut? Melihat darah di tanah dan mencium bau darah yang menjijikkan di udara, Qian Duo jatuh berjongkok di tanah, banyak muntah. Pada saat yang sama, tubuhnya terus-menerus bergetar, dan buang air karena ketakutan. Di sisi lain, orang terakhir yang tinggal dan membantu Qian Duo, ketika dia melihat pemandangan yang mengerikan ini,
tubuh bagian bawahnya tampak seperti di luar kendali. Zizizi, dia berdiri ketakutan hingga kencing di celana. Pada saat ini, bahkan Fang Yuelan, Ning Mengqiu, dan pasangan Wu Fugui di belakang Tang Yi, mereka juga sedikit takut. Fang Yuelan baik-baik saja. Lagi pula, dia tahu kekuatan Tang Yi dan tahu betapa mengerikannya Tang Yi. Selain merasa sakit perut dan mual, dia tidak merasa terlalu takut. Namun, Ning Mengqiu dan Wu Fugui berbeda. Ketika mereka melihat lebih dari lusinan orang menguap berubah menjadi kabut darah, mereka sangat ketakutan sehingga mereka memandang mata Tang Yi seolah-olah mereka melihat iblis yang menakutkan. Pada saat ini, Tang Yi berjalan perlahan menuju Qian Duo. Melihat iblis mendekatinya, Qian Duo mundur dengan kedua tangan dan kaki, dan memandang Tang Yi dengan ngeri, "Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan datang." "Apa yang ingin aku lakukan? Haha." Tang Yi mencibir. Ketika dia datang ke jarak 2 atau 3 meter dari Qian Duo, Tang Yi mengulurkan tangannya, dan kemudian dia menggenggam kerah Qian Duo, lalu dengan tendangan voli, Tang Yi menendang Qian Duo terbang hingga beberapa meter. Dan setelah Qian Duo jatuh, Tang Yi segera mengangkat Qian Duo di udara dengan energi yang tidak terlihat. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi." Diangkat oleh Tang Yi dari kejauhan, Qian Duo berteriak ngeri, berjuang terus-menerus, kakinya menendang udara. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak peduli bagaimana dia mengayuh, itu tidak membantu, tubuhnya terangkat di udara tanpa bisa lepas dari kontrol Tang Yi. "Apakah kamu pernah mengalami kematian?" Pada saat ini, Tang Yi mengaitkan sudut mulutnya, tersenyum sambil mengancam. Kamu ingin membunuhku. Aku Tuan Muda Qianjia. Jika kamu membunuhku, Qianjia kami tidak akan membiarkan kamu pergi. Dan, di sini adalah pasar jalanan Qianjiang, itu adalah wilayah Qianjiaku, di sini tuan keluarga Qian saya seperti awan, dan setelah mereka mendengarkan berita, mereka akan bergegas menghancurkan Anda. Mata Qian Duo melebar, dan dia memandang Tang Yi dengan ngeri. Pada saat ini, dia sudah sangat ketakutan. Namun, Qian Duo masih menolak untuk bersikap lembut, dan dia masih mengancam Tang Yi dengan Qianjia di belakangnya. "Oh, keluarga Qian tidak akan membiarkanku pergi. Lalu aku juga tidak ingin membiarkan Qianjia pergi." Ketika Tang Yi mendengar ancaman Qian Duo, aura niat membunuh yang besar dan bergelombang muncul dari tubuh Tang Yi, aura ini membuat suhu udara pada siang hari, menjadi sedingin es. Tang Yi memang tidak suka membunuh sembarangan, namun ketika dia mendengar keluarga Qian akan membalas, aura niat membunuh dari Tang Yi akhirnya dilepaskan. Cerita bersambung di bawah ini. Jika hati nuraninya hilang, maka Tang Yi tidak perlu memegang tangannya, sama seperti keluarga Qian ini. Sebelum datang, Tang Yi bertanya pada Fang Yuelan tentang situasi keluarga Qian. Keluarga Qian melakukan bisnis yang sah di sisi baiknya, tetapi mereka melakukan semacam konspirasi di latar belakang. Apakah mereka menjara atau menindas? Keluarga Qian hampir terlibat dalam segala hal ini. Di antara industri tersembunyi keluarga Qian, ada ratusan rumah biru dan ratusan perusahaan perjudian. Industri ini telah menyebar di 4 domain utama, dengan pengaruh yang sangat luas dan kerusakan yang tak berkesudahan. Dan di latar belakang, keluarga Qian juga membudidayakan sekelompok orang kuat, yang menghususkan diri dalam perdagangan manusia, anak-anak yang mereka tangkap dijual, dan para wanita yang dijarah diatur di Qinglou untuk kesenangan. Beberapa wanita, jika mereka memiliki penampilan, dalam proses diambil alih, orang kuat Qianjia juga tidak akan meninggalkannya, lusinan orang mengitarinya, dan kemudian mengirimnya ke Qinglou. Ini hanyalah kehilangan hati nurani. Bahkan ketika melakukan bisnis dan menghadapi pesaing, metode keluarga Qian sangat jahat, jika pesaing yang ditemui lebih lemah, mereka akan mengirimkan yang kuat, dan mereka akan membunuh seluruh keluarga pesaing tanpa menyadarinya. Hancurkan, dan tidak meninggalkan satu orang pun, lalu, mereka menjarah kekayaan pihak lain, sehingga bisnis di sisi Qianjia menjadi lancar. Setelah mengetahui masalah ini, sebelum datang, Tang Yi diam-diam memutuskan untuk menghancurkan keluarga Qian ini, berpikir bahwa keluarga seperti itu tidak dapat tetap di dunia dan membahayakan dunia, meskipun bagi para pejuang, keluarga seperti itu tidak memiliki efek, tetapi bagi orang awam, rumah Qian ini, hanyalah kanker. Oleh karena itu, Tang Yi berkata bahwa dia tidak akan melepaskan Qianjia.
Ini bukan hanya berbicara, tetapi benar-benar memutuskan untuk melakukannya. Kamu bilang kamu tidak akan membiarkan rumah Qian kami pergi. Nada bicaramu terlalu sombong. Meskipun aku tidak tahu apa kekuatanmu atau metode apa yang kamu gunakan, tetapi di hadapan rumah Qian kami, kamu sama sekali tidak mungkin memiliki kemenangan. Belum lagi orang kuat yang berurusan dengan keluarga Qian kami, yaitu, tim penegak hukum yang keluarga Qian kami tinggal di pasar Qianjiang, Anda tidak bisa menghadapinya. Tunggu, hal besar terjadi di sini, tim penegak hukum dengan cepat akan datang, Anda tidak akan bisa berjalan-jalan. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi, sehingga saya dapat meninggalkan Anda mayat dengan seluruh tubuh yang utuh. Jika tim penegak hukum akan datang nanti, Anda akan mustahil meninggalkan mayat dengan seluruh tubuh yang utuh. Qian Duo mengancam. Pada saat ini, meskipun Qian Duo masih takut dengan Tang Yi, tetapi, ketika dia memikirkan latar belakangnya, dia menjadi memiliki sedikit keberanian. Dan dia juga berpikir bahwa Tang Yi tidak akan berani membunuhnya. Namun, Tang Yi tidak membunuh Qian Duo saat ini bukan karena takut, tetapi karena Tang Yi memiliki alasan lain. Melihat Qian Duo menjadi tenang karena latar belakangnya, Tang Yi dengan sinis mencibir, apakah aku tidak berani membunuhmu karena keluarga Qian? Juga apakah kamu pikir, tim penegak hukummu bisa menyelamatkanmu? Haha, ini sangat naif. Oke, biarkan saya memberi tahu Anda apa itu keputusasaan. Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-kata Tang Yi, Qian Duo memiliki firasat buruk di hatinya, dan ketakutan yang baru saja memudar di hatinya tiba-tiba bangkit kembali. Saya tidak ingin melakukan apa-apa. Tidakkah Anda pikir tim penegak hukum keluarga Qian Anda dapat datang untuk menyelamatkan Anda? Sekarang mereka ada di sini, Anda dapat melihatnya apakah mereka dapat menyelamatkan Anda, kata Tang Yi ringan. Cerita bersambung di bawah ini. Apa? Qian Duo bingung. Namun, pada detik berikutnya, Qian Duo melihat melewati kerumunan, dan melihat sekelompok orang di kejauhan bergegas masuk, dan ada sekitar 20 orang, dan ini adalah tim penegak hukum di pasar Qianjiang yang datang. Masing-masing lebih dari 20 orang ini berada di tahap Zanzong. Mereka dipimpin oleh pria setengah tua, ia telah mencapai tingkat Zanzong bintang 9, dan kekuatannya sangat kuat. Melihat kedatangan tim penegak hukum, Qian Duo menunjukkan wajah gembira dan berteriak kepada pria tua itu. Paman Feng, aku di sini, datang dan selamatkan aku cepat. Mendengar suara Qian Duo, pria tua pemimpin tim penegak hukum melihat ke arah Qian Duo. Ketika dia melihat Qian Duo tergantung di udara dan situasinya jelas mengkhawatirkan, wajahnya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat cemas. Ketika dia sadar, dia buru-buru membawa tim penegak hukum untuk segera menyelamatkan Qian Duo secepat mungkin. Tuan muda, kami di sini, Anda dapat yakin. Bahkan jika kami harus berusaha keras, kami tidak akan membiarkan pencuri itu melukai Anda. Pemimpin tim penegak hukum itu berkata kepada Qian Duo. Sambil bergegas, orang tua dari tim penegak hukum berjalan dengan cepat dan berkata kepada kelompok Tang Yi. Pencuri yang berani, cepat lepaskan tuan muda saya. Jika Anda melepaskannya sekarang, saya bisa meninggalkan mayat Anda dengan seluruh tubuh yang utuh, jika tidak, aku akan membiarkan seluruh keluargamu dimakamkan bersamamu. Seperti yang dia katakan, tim penegak hukum telah mendekati pintu toko Wu Fugui dan akan segera berada di depan Qian Duo. Melihat bahwa tim penegak hukum telah tiba, dan akan datang kepadanya, Qian Duo begitu bertekad sehingga senyum samar muncul kembali di wajahnya. Sambil tersenyum Qian Duo berkata kepada Tang Yi. Tang Yi, sekarang tim penegak hukum Qianjia kami ada di sini, saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya pergi dengan cepat, kalau tidak Anda akan menyesalinya. Benarkah? Akankah aku menyesalinya? Tang Yi tersenyum jijik. Saya katakan sebelumnya, bahwa tim penegak hukum Qianjia, mereka tidak bisa menyelamatkan Anda. Dan tepat saat ini, ketika tim penegak hukum sedang bergegas, dan sedang melewati kerumunan penonton pemberani, yang masih tetap menyaksikan kegembiraan, tiba-tiba seluruh tim penegak hukum membeku diam di tempat, sama seperti anak buah Qian Duo sebelumnya. Dan, setelah beberapa napas, bang bang bang. Suara ledakan terdengar, dan lebih dari 20 prajurit penegak hukum yang baru saja tiba, serta pria tua yang berada di tingkat Zanzong bintang 9, mereka semua benar-benar meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dengan cara ini, 20 lebih orang yang hidup, tiba-tiba menghilang di depan semua orang.
Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang anggota tim penegak hukum Zhuang Huang Qianjia, mendapatkan 2.158.752 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena telah membunuh anggota tim penegakan hukum Qianjia Warlord, mendapatkan 2.254.215 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh anggota tim penegak hukum Qianjia tingkat Warlord, mendapatkan 2.574.742 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh anggota tim penegak hukum Qianjia tingkat Warlord, mendapatkan 2.574.742 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Cerita bersambung di bawah ini. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kapten dari tim penegakan hukum Qianjia Warlord, mendapatkan 4.756.962 poin pengalaman, dan nilai God of War adalah 0 poin. Ada banyak prom sistem di pikiran Tang Yi. Ini. Melihat adegan di mana tim penegak hukum di dekat mereka telah berubah menjadi kabut darah, para penonton kembali terpana, dan mata semua orang saling menatap, dan mereka segera berlari dengan sangat ketakutan. Dengan cara ini, toko Wu Fugui, yang semula penuh dengan orang-orang, tiba-tiba menjadi senggang karena banyak penonton pemberani yang sebelumnya masih tinggal, sekarang mereka melarikan diri dengan panik. Lagi pula orang-orang dari tim penegak hukum yang meledak, tepat berada di sekitar mereka, dan dihadapkan dengan hal aneh ini, siapa yang masih berani menonton kegembiraan dari dekat? Melihat adegan ini, Qian Duo, tampaknya dia terlalu gugup, terlalu takut, dan tiba-tiba kelopak matanya berguling, ia pingsan. Namun, Tang Yi mengulurkan tangan, melempar Qian Duo keluar, tubuhnya terbang hingga puluhan meter jauhnya, dan jatuh ke jalan, yang membuatnya tersadar kembali. Tang Yi hanya berkata dengan ringan kepada Qian Duo. Bagaimana? Saya mengatakan bahwa tim penegak hukum Qianjia tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang, tidakkah kamu percaya padaku? Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu melakukannya? Metode apa yang kamu gunakan tadi? Qian Duo berkata dengan ngeri lagi. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa keluarga Qianmu di mataku, itu hanya sekelompok semut. Aku hanya perlu menginjaknya, itu dapat dengan mudah dipadamkan, kata Tang Yi ringan. Tampilannya sangat percaya diri. Meskipun Qian Duo takut, dia masih bersikeras. Membual, bahkan jika Anda dapat berurusan dengan tim penegak hukum. Hari ini, pemilik keluarga Qian kami kebetulan berada di kota Liaodong, tidak peduli seberapa kuat Anda dan betapa anehnya Anda, saya pasti akan diselamatkan pada akhirnya. Haha, benarkah? Tang Yi mencibir meremehkan, lalu dia berkata lagi, oke, maka kamu harus melihatnya lagi. Bisakah pemilik rumah dan orang kuat dari rumah Qianjia menyelamatkanmu, bisakah mereka menahanku? Baik. Melihat senyum percaya diri dan acuh tak acuh di wajah Tang Yi, dan mendengar kata-kata yang sama seperti sebelumnya, Qian Duo tiba-tiba membeku sesaat, dan firasat buruk mengalir di hatinya. Pada saat ini, Tang Yi sepertinya merasakan sesuatu, dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, sekarang pemilik rumah Qian Anda datang dengan sejumlah besar orang kuat, segera, Anda akan tahu apakah pemilik rumah Anda bisa menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata Tang Yi, Qian Duo takut dan tidak berani menjawab, tetapi hanya menunggu diam-diam, dan mulai berdoa agar kepala keluarga Qian dan orang-orang yang kuat bisa menjatuhkan iblis di depannya. Setelah beberapa saat, banyak langkah kaki dan suara ramai terdengar di kejauhan, seperti kata Tang Yi, Qian Sanjiang, kepala keluarga Qian, benar-benar memimpin sejumlah besar orang kuat, setidaknya ada ratusan orang yang bergegas datang. Ratusan orang ini, kekuatan terendah adalah kekuatan tingkat Raja Perang. Di antara mereka, setidaknya ada ratusan prajurit yang mencapai tingkat Zanzong, dan selusin orang tua yang dipimpin telah mencapai tingkat Zonzong. Salah satu pria tua berambut putih bahkan mencapai tingkat Zunzun. Sebagai kepala keluarga Qian, Qian Sanjiang sendiri juga merupakan kekuatan kelas Zonzong bintang 5. Cerita bersambung di bawah ini. Secara umum, orang-orang yang dibawa oleh Qian Sanjiang kali ini, termasuk dirinya sendiri, adalah elit di antara elit keluarga Qian. Mereka adalah kekuatan tempur inti keluarga Qian.
Ini adalah dasar dari keluarga Qian. Melihat Qian Sanjiang datang dengan begitu banyak orang kuat, Qian Duo sangat senang, dan ketakutan yang melonjak karena kata-kata Tang Yi tiba-tiba menghilang. Ketika sejumlah besar orang kuat Qian datang ke toko Wu Fugui, tiba-tiba hal yang aneh terjadi lagi. Kecuali bahwa orang kuat tingkat Zonzong dan Zunzun tidak terpengaruh, para prajurit tingkat bawah Qian Jia, tiba-tiba semuanya membeku di tempat. Dan yang paling aneh adalah bahwa Qian Sanjiang masih memiliki lebih dari selusin kepala kuat Zonzong dan orang tua tingkat Zunzun, yang sebenarnya acuh tak acuh terhadap hal ini. Mereka tampaknya tidak tahu bahwa prajurit tingkat bawah di belakangnya tidak bisa bergerak, jadi mereka terus berjalan ke depan, dan tidak merasakan apa yang terjadi di belakangnya. Baru setelah mereka mendengar suara aneh di belakangnya, pemimpin rumah Qianjia menoleh, dan akhirnya menyadari bahwa ada yang salah. Namun, itu sudah agak terlambat. Momen selanjutnya. Bang 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 bang. Serangkaian suara ledakan terdengar. Selain Qian Sanjiang, ada lebih dari selusin orang kuat Zonzong yang dipimpin oleh keluarga Qian dan orang tua dari tingkat Zunzun, ada total 363 prajurit tingkat Zanwang dan Zhuang Huang. Namun, pada saat itu, 363 seni bela diri itu meledak sekaligus, berubah menjadi awan kabut darah, tersebar di sekitar, dan bergabung ke udara, meninggalkan jejak tanah yang merah. Tiba-tiba, lapisan kabut merah melayang-layang di udara di luar toko Wu Fugui, dan aroma berdarah yang kuat masuk ke hidung semua orang yang hadir, membuat orang-orang yang hadir merasa jijik, dan suasana itu menjadi menakutkan. Mendesis. Qian Duo mengambil nafas, dan sedikit terpana, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Sekarang, Qian Duo telah menjadi sangat tidak percaya diri dan sangat curiga terhadap hidupnya. Dia mulai takut, dan dia takut bahwa pemilik keluarga Qian, dan sekelompok orang kuat, masih tidak bisa menyelamatkannya. Saat ini, Qian Sanjiang dan lusinan orang kuat tingkat Zonzong, melihat ratusan raja perang dan kaisar perang, mereka berubah menjadi kabut darah di depan mata mereka, lalu, mereka saling memandang, dan mereka juga masih tidak bisa percaya. Siapa? Siapa yang menyerang kita? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Semuanya, hati-hati. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, kekuatan seperti apa yang sebenarnya bisa mencapai level ini. Apakah ini ilusi? Ratusan orang meledak pada saat yang sama, dan mereka masih prajurit di tingkat Raja Perang dan Kaisar Perang. Bahkan orang kuat di tingkat Kaisar Perang tidak dapat melakukan gelar ini. Kekuatan seperti apa yang menyerang kita? Qian Sanjiang dan selusin orang kuat yang tersisa. Namun, saat ini tidak ada yang bisa menahan mereka, apalagi membiarkan mereka masuk ke toko, tetapi mereka hanya berdiri di depan pintu dan tidak berani melangkah lebih jauh. Tampaknya ada binatang buas yang mengerikan di toko, yang membuat mereka takut dan takut untuk masuk. Setelah melihat pemandangan tadi, mereka begitu takut sehingga mereka berhenti. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, ratusan prajurit di tingkat Raja Perang dan Kaisar Perang tiba-tiba meledak di depan mata, dan berubah menjadi kabut darah. Tidak bisakah mereka tidak takut? Situasinya tidak diketahui, dapatkah mereka berani memasuki toko? Yong Lao, bagaimana menurutmu? Qian Sanjiang bertanya dengan sungguh-sungguh kepada orang tua dengan kekuatan terkuat. Meskipun kekuatan Qian Sanjiang hanya setingkat Zonzong, dia masih memiliki penglihatan yang bagus. Meskipun dia sangat khawatir tentang keselamatan Duo saat ini, menghadapi situasi yang aneh, dia tahu bahwa mereka tampaknya telah menghadapi lawan ganas, yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Lawan ini memiliki cara yang sangat kuat sehingga mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. Orang tua dari keluarga Qian yang kekuatannya mencapai tingkat Zunzun bernama Qian Yong adalah keberadaan tingkat yang lebih tua dari keluarga Qian, dan telah menjaga keluarga Qian selama beberapa generasi. Pengalaman pertempuran itu sangat kaya. Dan ia juga memiliki indera keenam yang sangat ajaib, yang memungkinkannya mengantisipasi bahaya dan menghindari bahaya di muka. Pada tingkat pelatihan ini, Qian tidak pernah tahu berapa banyak bahaya yang telah ia alami. Namun, ia dapat mengubah bahaya menjadi peluang di setiap saat. Dan, melihat adegan mengejutkan tadi, indera keenam Qian Yong dipicu lagi. Pada saat yang sama dia menjadi panik, juga ada firasat buruk di hatinya. Selain itu, dari toko di depannya, dia juga merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Seolah ada kehadiran yang kuat di toko, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Qian Yongke adalah tingkat Zunzun, dan bahkan dia merasa gemetar, jadi tingkat keberadaan apa yang ada di toko. Namun, ia melirik ke toko, kecuali Qian Duo dan orang-orangnya yang terluka, hanya ada satu remaja, dua wanita berpenampilan menarik, dan pasangan yang sangat biasa, tidak ada yang tampak di sana. Tempat yang istimewa. Pasangan biasa itu tidak memiliki kekuatan di dalam dan di luar tubuh, juga tidak memiliki napas prajurit, hanya pasangan biasa. Dan dua wanita dengan penampilan yang baik, satu adalah kekuatan tingkat Raja Perang, dan yang lainnya hanya kekuatan tingkat semangat perang. Kedua orang ini dapat melihat keberadaan kekuatan secara sekilas. Tidak mungkin bagi mereka untuk datang dari mereka. Dan anak laki-laki terakhir. Pria muda ini sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa, itu terlihat biasa, dan dia tidak dapat merasakan kekuatan apapun di tubuhnya, dia bahkan tidak memiliki nafas seorang pejuang, terlihat seperti orang biasa. Hei, tidak. Apa yang tampaknya terlintas dalam pikiran saya, ketika mata menyapu pemuda itu, Qian Yong sepertinya menemukan sesuatu yang aneh, dan ekspresinya menjadi khusyuk. Kemudian, dia dengan hati-hati menatap pemuda itu lagi dan dengan hati-hati, dan juga merasakan kekuatan pemuda itu dengan kekuatan pria kuat setingkat Zunzun. Namun, hasil yang didapat sama dengan sebelumnya, remaja itu biasa saja, tanpa jejak kekuatan. Dengan hasil ini, Qian Yong menatap bocah laki-laki dengan tampang yang asing, lebih bermartabat, dan merasa lebih salah di hatinya. Qian Yong berlatih sampai hari ini dan hidup sampai usia ini. Pengalamannya tidak tahu seberapa kaya itu. Dia tidak menemukannya pada awalnya. Namun, setelah beberapa kali melirik, dia bisa melihat bahwa pemuda itu harus berlatih seni bela diri, bahkan jika dia bernapas itu bisa disembunyikan, tetapi gerakan tubuh dan temperamennya tidak bisa ditutupi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, gerakan dan perilaku fisik remaja itu dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang pejuang, dan harus menjadi pejuang dengan kekuatan yang tidak rendah. Namun, dari tubuhnya, Qian Yong tidak dapat merasakan apapun. Agak aneh bahwa tidak ada napas kekuatan dalam napas seorang prajurit. Tentu saja, pemuda itu membuat Qian Yong bangkit untuk meragukan pada awalnya, tetapi ini tidak terjadi, tetapi pemuda itu terlalu percaya diri dan terlalu tenang. Terlepas dari dua wanita cantik atau pasangan, setiap orang tampak sangat gugup, dan semua orang tampak sedikit ketakutan, dan tampaknya takut. Namun, hanya pemuda itu, yang tidak bisa melihat tatapan aneh, selalu terlihat acuh tak acuh, selalu dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dan tampak sangat percaya diri. Bahkan jika dia melihat orang-orang dari keluarga Qian mereka, bahkan jika ratusan orang baru saja berubah menjadi kabut darah, dia tidak menunjukkan jejaknya. Ini sangat aneh. Jadi, setelah itu, Qian Yongchai mengunci matanya pada remaja itu, dan akhirnya menemukan fakta bahwa remaja itu memiliki kekuatan. Setelah menemukan semua jenis tempat aneh, tatapan Qian Yongwang terhadap remaja menjadi sangat bermartabat. Ketika Qian Yong ingin datang, pemuda ini bisa sangat tenang saat ini, dan masih bisa menyembunyikan kekuatannya di depan panglima perangnya, tanpa membiarkan orang menemukan napas kekuatan sekecil apapun, maka kekuatannya sendiri harus sangat kuat. Setelah menghubungi situasi di mana ratusan orang berubah menjadi kabut darah sebelumnya, Qian Yong segera memposisikan remaja itu sebagai orang yang berbahaya. Pemilik rumah, situasinya tampak agak buruk. Musuh tampaknya lebih kuat dari yang dibayangkan. Kita sepertinya tidak bisa berurusan dengan mereka. Qian Yong menatap Tang Yi sejenak dan kemudian berkata kepada Qian Sanjiang, kepala keluarga Qian. Apa? Jadi apa yang harus saya lakukan? Tanya Qian Sanjiang, tiba-tiba panik. Qian Yong adalah penatua keluarga Qian. Dalam keluarga Qian, kekuatan Qian Yong juga yang terkuat. Bahkan Qian Yong berkata begitu pada saat ini, bagaimana bisa Qian Sanjiang, yang merupakan kepala keluarga, tidak panik? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.